Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Ayah bunda, bapak ibu, sobat terapi langit yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali ya, dalam rangka tentu untuk menuntut ilmu, yang dimana ilmu ini adalah nutrisi makanan bagi jiwa kita, bagi ruh kita, yang dimana bila raga kita tidak kita berikan namanya makanan, asupan, maka yang terjadi adalah sakit, yang terjadi adalah pasti lemah, pasti lemas, begitu ya. Begitu pula dengan roh, jiwa, akal, hati kita. Bila kita tidak berikan dengan nasihat, tidak kita berikan dengan ilmu, tidak kita berikan dengan namanya cerita-cerita kebaikan, gitu ya, motivasi kehidupan ya, kisah-kisah terbaik, maka jiwa kita, roh kita akan melemah, menurun, begitu. Maka ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari yang barokah ini, sungguh sangat baik kita manfaatkan untuk menuntut ilmu, gitu ya. Man salaka tariqan sahalallahu ilal jannah. Siapa yang menempuh sebuah jalan ya, menempuh sebuah metode untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, maka dia akan dimudahkan jalan keluar baginya, dimudahkan baginya jalan menuju surga, gitu ya. Ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun tema kita ya pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan, coba ayah bunda, bapak ibu yang telah hadir, telah bergabung, siapa yang tahu tema kita pada pagi hari ini? Sambil sapa-sapa ya, dari mana saja yang sudah hadir. Dari mana yang sudah hadir ayah bunda, bapak ibu? Dari Kalimantan Selatan, Masya Allah, jauh ya, jauh. Dari Kalimantan Selatan satu, dari Cilegon, Masya Allah. Dari Rembang, Pekanbaru hadir, Masya Allah, luar biasa ya, jauh-jauh ya. Nah, inilah ayah bunda, salah satu cara kita mensyukuri nikmat Allah berupa teknologi yang diberikan kepada kita pada hari ini. Meskipun jauh jaraknya, meskipun misalkan katakanlah terbatas waktunya, atau bahkan kita tidak bisa berpindah tempat, tapi teknologi ini menyebabkan atau memudahkan kita sebetulnya dalam mencari pengetahuan atau menuntut ilmu. Maka tidak tepat atau tidak pas kalau kita mengatakan saya tidak punya waktu, saya tidak ada guru, saya tidak ini, saya tidak itu. Nah, itu namanya alasan. Karena sebetulnya kemudahan yang Allah berikan ini, tinggal kita bagaimana cara memanfaatkannya, begitu ya ayah bunda ya. Masya Allah, dari Bogor hadir, dari Tasik Kabupaten, Masya Allah, luar biasa, jauh-jauh ya. Baik ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah, suami saya sakit tiba-tiba, doanya apa? Nah begini ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, coba dilihat dulu ya, sakitnya apakah itu tiba-tiba, padahal sebelumnya ada proses yang kita lalui. Karena sakit ini ayah bunda bukanlah suatu keadaan yang seperti disayat pisau langsung terluka. Pasti ada prosesnya, ada sebabnya. Nah, bagaimana jika kondisinya itu katakanlah sakitnya tiba-tiba, memang obat medis itu atau obat yang biasa digunakan dokter itu bisa
menunda atau meringankan karena dia sifatnya bahan aktif. Tapi bila ingin mencapai kesembuhan, maka herbal itu menjadi salah satu jawaban karena bahan aktifnya itu tidak hanya masuk kepada 1-2 proses saja, tapi dia secara menyeluruh mengobatinya, gitu ya. Sedangkan obat-obat yang ada pada hari ini yang dalam tanda kutip obat medis itu atau obat kimia, dia betul, dia punya bahan aktif, tapi dia masuk atau mengobati, bukan mengobati bahasa sederhananya, meringankan ya, atau menuju 1-2 titik saja pada tubuh kita. Padahal sakit itu secara tidak langsung adalah akibat proses yang katakanlah beberapa proses. Ya, ada yang karena darahnya, ada yang jadi bukan hanya satu bagian dia yang terkena. Nah, herbal itu memiliki bahan aktif yang banyak. Jadi contoh sederhana herbal yang kita maksud apa? Kunyit misalkan, jahe misalkan, gitu ya. Jadi buah jeruk dengan vitamin C. Nah, buah jeruk itu memiliki zat vitamin C yang maksudnya begini. Kalau vitamin C yang sudah diproses itu atau sudah zat kimia, dia hanya punya vitamin C saja, gitu ya. Tapi kalau jeruk, dia memiliki kandungan zat selain vitamin C. Vitamin C sebagai kandungan utama, tapi dia punya zat lain. Nah, inilah sebetulnya perbedaan antara kimia dengan alami. Begitu ya, ayah bunda ya. Nah, untuk itu yang namanya penyakit medis silahkan dibawa ke medis, gitu ya. Sedangkan ketika tidak ada nanti proses medis yang terlihat, barulah ini kita arahkan ke bagian pengobatan yang namanya ruqyah ataupun bagian holistik, begitu ya. Bolehkah menikah ayah sambung anak ayah sambung? Tidak boleh ya. Jadi kalau ada seorang laki-laki kemudian dia menikah kepada seorang perempuan yang dimana misalkan saya nih menikahi seseorang perempuan yang memiliki anak perempuan, istri saya meninggal, anak itu tadi bagaimana, boleh dinikahi atau tidak? Tidak boleh ya, karena ketika dia menikahi sang istri itu otomatis anaknya tadi menjadi mahram dia, gitu. Jadi tidak bisa dinikahi, gitu ya, tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, parah sekali katanya. Ya, bertanya itu menjadi salah satu kebaikannya. Kalau tidak tahu tidak masalah, tapi yang pasti mencari tahu itu adalah sebuah kebaikan. Baik, ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai ya. Bahasan kita pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan rumah tangga, yaitu berkaitan dengan rumah tangga. Nah, problematika yang ataupun keadaan yang sering kita lihat di rumah tangga itu ada beberapa hal. Ada 2 garis besarnya. Ada yang mereka hidup bersama, gitu ya. Ada pula yang mereka tinggal bersama. Karena saya mualaf, belum paham ilmu agama. Ya, tidak masalah. Yang namanya tidak paham, maka mencari tahu adalah solusinya, begitu ya. Semoga Allah merahmati Pak Rodi, begitu ya. Nah, itu tadi ayah bunda bapak ibu. Jadi di dalam kehidupan berumah tangga itu timbul 2 keadaan. Mereka berkeluarga, menikah, tapi ada 2 keadaan. 1, mereka hidup bersama. 2, mereka tinggal bersama. Nah, ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah, coba spill, coba dijelaskan bagi ayah bunda yang kira-kira apa itu hidup bersama, apa itu tinggal bersama. Baik, anak tirinya janda, tinggal serumah dengan ayah sambungnya. Ayah sambung ini maksudnya bagaimana? Ya, jadi apakah si ayah ini mengambil anak yatim menjadi anaknya tanpa menikahi ibu dari
Kalau itu yang dimaksud, maka itu otomatis menjadi mahramnya ya. Jadi itu mahramnya tidak boleh dinikahi. Kecuali situasinya adalah perempuan tersebut diangkat menjadi anak tanpa proses pernikahan. Ya, itu baru dia tidak ada ikatan yang menyebabkan mereka mahram, begitu ya. Ibarat kata saya mengangkat seorang anak perempuan tanpa ada proses pernikahan kepada ibunya, maka itu boleh dia menikahinya karena tidak ada hubungan mahram di sana. Tapi kalau saya menikahi seorang perempuan, kemudian dia punya anak, ibunya meninggal, anaknya kan anak tiri. Sebelum dia menjadi anak tiri, sebetulnya itu sudah mahram. Mahram artinya tidak boleh dinikahi. Baik, ayah bunda bapak ibu, berdasarkan tema kita, apa itu hidup bersama, apa itu tinggal bersama? Coba di-spill. Bagi yang bisa jawab, silakan. Apa itu hidup bersama, apa itu tinggal bersama? Karena ini fenomena ini banyak terjadi ya, karena tidak bisa membedakan, maka yang timbul adalah permasalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama, Gaudi. Ayo coba lagi. Apa itu tinggal bersama? Apa itu hidup bersama? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kasih contoh ya. Ada seorang pasangan suami istri. Ya. Kemudian sang suami ini sedang lelah bekerja di luar. Nah, ketika dia pulang ke rumahnya, dia melihat pasangannya atau istrinya sedang masak, gitu ya. Dia ikut membantu satu hal. Yang kedua, ketika istrinya mencuci, dia ikut membantu. Kenapa dia ikut membantu? Karena dia sedang tidak bekerja, sedang tidak berkegiatan. Ketika pasangannya itu dalam artian sedang mencuci bahkan, gitu ya, dia ikut membantu. Karena apa? Dia tidak punya kesibukan, dia tidak punya kegiatan, jadi dia memanfaatkan waktunya. Nah, ada lagi kisah lain, seorang atau sebuah keluarga di mana pasangan tersebut sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Padahal seharusnya mereka saling bisa membantu, saling bisa support, saling bisa bekerja sama, gitu ya. Suaminya datang, istrinya tak peduli. Nah, istrinya sibuk, suaminya tidak peduli. Apa yang terjadi? Mereka, iya betul sekali jawabannya. Jadi ada yang mereka itu hidupnya bersama-sama. Nah, jadi bekerja sama dalam kehidupan. Ada pula hidupnya masing-masing, tinggalnya bersama, artinya cuma ngekos gitu. Jadi ya kegiatanmu, kegiatanku. Apa yang terjadi? Masalah. Nah, ayah bunda bapak ibu, saya tinggal bersama tapi serasa hidup masing-masing. Wah, ini malah curhat ini ya. Hidup bersama saling melengkapi, membantu antar suami istri. Ya, ini tepat ya. Hidup bersama itu suami istri, sedangkan tinggal bersama tidak suami istri tapi tinggal serumah. Bukan ya. Jadi maksudnya mereka ini pasangan ya, pasangan suami istri sudah berkeluarga. Tapi di dalam rumah tersebut, ketika kalimatnya hidup bersama, mereka saling bekerja sama. Apakah di dalam rumah, bahkan saling support di luar rumah, bahkan mungkin diskusi dan lain sebagainya. Inilah kehidupan yang bersama. Karena hidup bersama-sama. Tapi keluarga yang tinggal bersama, gitu ya, ya mereka sebetulnya di atas kertas saja kehidupannya. Di atas kerja saja mereka itu nikah. Tapi pada aslinya mereka ngekos saja di rumah itu. Sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Si A sibuk melakukan aktivitasnya, si B sibuk melakukan aktivitasnya. Saat mereka tidak sibuk pun, mereka mencari kesibukan agar tidak berkomunikasi, agar tidak ngobrol. Nah, ini yang menjadi masalah, gitu ya. Hidup bersama saling melengkapi, Masya Allah. Tinggal bersama artinya pasangan suami istri hidup bersama, suami istri tinggal bersama
berarti tinggal satu atap saja. Iya. Baik. Ya, oke. Sudah dijawab tadi ya. Jadi intinya hidup bersama, ini bahasannya adalah rumah tangga, keluarga, suami istri. Hidup bersama, mereka bekerja sama, saling berdiskusi. Ketika satu sibuk, yang satu menolong. Ketika satu butuh bantuan, satu mensupport. Inilah kerjasama. Karena mereka hidupnya itu bersama-sama di dalam rumah. Tapi ada yang suami istri, judulnya suami istri, tapi di dalam rumah itu bahkan tidak tegur sapa. Siapa yang datang tidak tahu, siapa yang pergi tidak tahu. Apa yang dilakukan di rumah tidak tahu, gitu. Akhirnya ya seperti ngekos saja, padahal judulnya mereka sudah menikah. Ya alhamdulillah ya. Nah, maka ayah bunda, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat sekarang. Kita sudah tahu pengertiannya, kita sudah tahu situasinya dan apa yang menjadi problem. Nah, coba kita lihat siapa di antara kita, ya, tidak usah dijawab ya, di dalam hati saja. Siapa yang di dalam bahasan ini ternyata kena kepada diri kita. Oh, berarti selama ini saya itu berkeluarga tapi sebatas tinggal bersama ya. Alhamdulillah, ternyata saya selama ini sudah berkeluarga. Ternyata di dalam hidup kami adalah ada saling support dan saling kerjasama. Nah, bagi yang situasi keluarganya hidup bersama, coba katakan alhamdulillah, gitu. Alhamdulillah. Tapi bagi yang ternyata di dalam kehidupan sehari-harinya, ya, hanya sebatas tinggal bersama, katakan astagfirullah. Katakan astagfirullah. Akan kita bedah jawabannya, akan kita bedah cara menggapainya. Ayo, bagi yang sudah hidup bersama, alhamdulillah katakan. Bagi yang ternyata masih sebatas tinggal bersama, padahal sudah dalam ikatan keluarga, katakan astagfirullah. Nah, baik. Sekarang ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sobat terapi langit sekalian. Kenapa kalimat pertama bagi yang sudah Allah berikan karunia berkeluarga, kemudian ternyata di dalam kehidupannya ada saling bekerja sama, kenapa kita harus mengucapkan alhamdulillah? Jawabannya adalah karena ini adalah nikmat yang luar biasa, ya, tidak bisa dibeli nikmat ini, ya. Nikmat ini Allah titipkan kepada mereka-mereka yang spesial, gitu ya. Artinya nikmat ini harus dijaga dengan apa? Dengan syukur satu, dengan ibadah kedua, dengan yang namanya ilmu harus ditingkatkan, karena masalah itu semakin hari semakin banyak ya ayah bunda ya. Yang berikutnya lagi dengan apa? Kita harus menjaganya, ya, merawatnya, begitu. Nah, kita mensyukuri nikmat Allah berupa hidup bersama, ya, artinya ada kebaikan di sana, ada kerjasama, ada saling support, ada saling mengerti, saling memahami, saling tolong menolong. Nah, dengan dia tadi, ilmunya harus ditambah ayah bunda, ibadahnya pun harus ditambah, syukurnya harus ditambah dan dirawat, gitu ya. Karena banyak orang yang ketika mereka sebelum menikah, namanya bulan madu, 10 tahun, 2 tahun, 5 tahun, mereka nyaman, tenang, masih asik. Tapi ketika sudah lewat dari itu, sudah bosan, sudah tidak semangat lagi, tidak bergairah lagi. Kenapa? Tidak dirawat, tidak dijaga. Ini yang menyebabkan ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa sayang tadi, rasa cinta tadi malah hilang, malah pudar. Begitu ya. Nah, yang berikutnya ayah bunda bapak ibu, ketika kita sudah hidup bersama, perhatikan, kenapa lagi harus dijaga? Karena orang lain merindukan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Nah, di situ akan banyak godaan, akan banyak cobaan, dan ayah bunda bapak ibu, disitulah nanti setan akan bermain. Nah, maka kita harus hati-hati dengan cara yang tadi, ilmu. Kehati-hatian itu akan kita dapatkan dengan ilmu.
keteguhan hati akan kita dapatkan dengan ibadah. Dan sudah barang tentu ayah bunda bapak ibu, jangan berhenti memperbaiki diri, gitu ya. Karena manusia ini selalu ada kurangnya. Kalau kita berhenti memperbaiki diri, maka otomatis gitu ya, keburukan kita yang akan tampak terus. Kalau bagaimana kita hidup dengan melihat keburukan-keburukan, otomatis tidak nyaman, tidak tenang. Tapi kalau kita setiap hari memperbaiki diri, ya, memperbagus diri, suami kita atau istri kita pasti senang karena melihat kebaikan, perbaikan, gitu ya. Mungkin kita tidak sempurna, tapi yang kalau dilihat adalah kebaikan, perbaikan, peningkatan, maka itu akan menjaga kehidupan kita, menjaga hidup bersama dengan pasangan kita, bahkan sampai di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah, mengapa tadi kita harus mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih? Ternyata saya tinggal atau sebatas tinggal bersama, gitu ya. Sebatas tinggal bersama saja ternyata. Padahal statusnya sudah berkeluarga, statusnya sudah menikah. Nah, kenapa kita istighfar? Karena ayah bunda bisa jadi kita ini menikah tanpa persiapan. Nah, jadi ini adalah teguran, ini bahkan bukan sebatas teguran lagi, hukuman dari Allah. Karena kita beramal sebelum berilmu, berbuat sebelum mengetahui tata caranya. Satu hal. Yang kedua, bisa jadi ini adalah teguran atau hukuman karena dosa-dosa kita. Maka kita harus banyak istighfar. Saya nggak berdosa Ustadz, gitu kan? Jangan begitu ya. Ustadz saja berdosa, gitu ya, apalagi yang bukan ustadz, gitu ya. Artinya selama kita merupakan umat manusia, kita harus banyak beristighfar, banyak mengakui dosa kita. Dan yang menjadi problem adalah ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah, sebab dosa tadi itu ada racunnya. Jadi dosa itu memiliki racun. Racun inilah nanti yang akan menjadi penyakit bagi tubuh kita, dan racun dari dosa inilah yang akan menjadi penyakit bagi keluarga kita. Dalam artian dialah yang akan menjadi sebab rusaknya keluarga tersebut. Maka ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah, kita harus banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berkaca, banyak-banyak melihat jangan-jangan saya pelakunya, gitu ya. Jangan kita menggunakan konsep gara-gara dia nih, gitu ya. Oh, gara-gara pantas ini suami saya yang begini, suami saya. Nah, yang pertama kali harus kita lakukan setelah beristighfar apa? Jangan-jangan saya. Itu yang harus kita lihat ayah bunda. Jadi mengaca dulu. Kita lihat diri kita. Apakah betul ketika kita berdandan itu wanginya, cantiknya memang untuk suami kita, atau wangi cantik kita itu kita tampilkan di luar untuk dilihat orang lain? Satu hal. Yang kedua, apakah betul kita sudah menjaga privasi rumah tangga kita, tidak sembarangan kita sebar di sosial media, kita jadikan konten. Kenapa? Karena pasti ketika kita menebar luka di kawanan serigala yang antah berantah, ayah bunda bapak ibu, kita akan menjadi mangsa, rumah tangga kita akan dirusak, bahkan mereka akan sangat senang untuk mengompori rumah tangga kita. Karena kita menyebarkan luka kita di luar. Namanya serigala ya. Mereka suka mangsa-mangsa yang terluka. Maka hati-hati ketika melakukan diskusi-diskusi yang sebetulnya tidak penting di sosial media, gitu ya. Kecuali kepada ahli. Yang berikutnya, ayah bunda bapak ibu, betulkah kita beribadah kepada Allah atau menikah karena Allah atau karena status? Karena ada yang begitu. Dia menikah karena status, dia menikah itu karena malu pada manusia. Padahal dalam bahasannya menikah itu adalah ibadah terlama, ibadah terpanjang, begitu ya. Maka persiapannya pun lama, persiapannya pun panjang, dan kesabarannya juga demikian. Nah, kita lihat lagi. Dan berikutnya yang paling penting lagi, betulkah ketika kita sudah berkeluarga, berpasangan, ya, kita tidak menerima chattingan laki-laki lain dalam bahasan yang dalam artian sebetulnya tidak penting. Misalkan, kecuali bahasannya adalah pendidikan, artinya guru dan murid, bisnis, artinya pengusaha dan pedagang dengan pelanggan konsumen, atau bahasannya pengusaha dengan karyawannya, itu berbeda hal ya.
Tapi kalau urusan-urusan yang tidak penting, hahaha hihi gitu ya, canda-canda yang tidak jelas, maka ayah bunda bapak ibu, disinilah sebetulnya celah-celah setan tadi masuk, sehingga menjadi racun, merusak diri kita, merusak keluarga kita, dan pada akhirnya ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi korban, anak-anak kita menjadi korban. Nah, makanya kata istighfar tadi kita harus utamakan. Jangan-jangan saya pelakunya, jangan-jangan kehidupan ini seperti ini karena saya yang menyebabkannya. Nah, contoh sederhana lagi, ketika rumah tangga kita tidak sakinah mawaddah warahmah, pasti ada campur tangan setan. Nah, di antaranya apa? Kita tidak menutup aurat, ayah bunda bapak ibu. Kita tidak menutup aurat, tujuannya apa? Apakah menyenangkan manusia atau karena kita tidak peduli dengan perintah Allah. Dan itu juga penting. Akibatnya panjang nanti. Makanya banyak kasus kejahatan, kasus pemerkosaan, kasus-kasus pelecehan dan lain sebagainya. Karena tidak hanya sang laki-laki yang sudah jahat, tapi diberi kesempatan, diberikan pemantik, diberikan pemicu. Gitu ya. Maka oleh karena itu ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat-sangat penting kita introspeksi diri. Jangan-jangan kita pelakunya. Begitu ya. Oke, ada beberapa pertanyaan ini. Ustaz, kalau istri disuruh diam saja di rumah sama suami, tapi tetap bersama, gimana tuh Ustaz? Ya, bagus ya. Bagus. Jadi suami-suami yang menyuruh istrinya di rumah, sebetulnya mereka paham rumitnya dunia ini, paham kerasnya dunia ini, dan memang dunia ini diciptakan untuk laki-laki, untuk di luarnya. Gitu. Karena kalau semua orang keluar, ini yang menyebabkan laki-laki ketemu istri orang ketemu suami orang, gitu ya. Akhirnya ketika di rumah ketemunya rasa lelah, rasa capek. Ketika keluar ketemunya malah maksiat, selingkuh dan lain sebagainya. Memang idealnya adalah laki-laki itu yang bekerja, istri-istri itu mengurus rumah tangga dalam artian anak-anaknya, sebagai support pada suaminya, mengurus pendidikan anak-anaknya, gitu ya. Maka sebetulnya istri itu tidak nganggur ketika dia di rumah. Dia itu bekerja, tapi bekerjanya untuk apa? Untuk rumah tangganya, gitu ya. Karena yang menjadi masalah adalah ketika bosnya mengatakan ambilkan aku kopi, gitu ya. Mau ditambah gula nggak pak? Gitu kan. Itu kalimat dari istrinya ketika bekerja sama orang lain. Tapi ketika bersama suaminya, ada loh istri-istri yang ambilkan kopi, ya udah buat sendirilah. Tapi kalau bosnya yang mengatakan buatkan kopi, dia menanya ditambah gula apa tidak. Nah, ini berbahaya ayah bunda bapak ibu. Maka sangat penting bagi kita untuk melihat diri kita kembali, apa yang telah kita lakukan, betulkah yang sudah kita perbuat, karena apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Begitu ya. Yang paling mengerikan lagi di dalam pekerjaan wanita-wanita yang bekerja, gitu ya, di luar dari kontraknya. Ada kok pekerjaan yang boleh sama wanita, ada yang sebetulnya harus sangat hati-hati. Contohnya, dia menggunakan wewangian, pakaian yang bahkan ketat, gitu ya, berhadapan dengan suami orang, berhadapan dengan atasan yang dalam artian memiliki kewenangan, kebijakan, bahkan kekuatan. Nah, di situ nanti situasinya apa? Itulah bibit-bibit perselingkuhan itu terjadi. Itulah bibit-bibit perzinahan itu terjadi. Maka kita harus betul-betul hati-hati memilah ya, di mana kita bekerja, di mana kita sebetulnya jalurnya harus melangkah, gitu ya. Maka bagi istri-istri ya yang mendapatkan suami yang biarkan saya bekerja, kamu silahkan urus rumah, kamu silahkan urus anak-anak, itu adalah suami yang luar biasa, gitu ya. Karena saya tidak diizinkan bekerja. Ya, selama nafkah kita diberikan, itu kewajiban yang berpahala, gitu ya. Dan yang berikutnya yang penting adalah ayah bunda bapak ibu, khususnya Bunda Fitri, jarang ada laki-laki yang seperti itu, karena dia merasa bertanggung jawab. Karena ada juga loh ya laki-laki yang tidak bekerja, istrinya bekerja, akhirnya sang suami yang numpang hidup kepada istrinya. Nah, ini yang malah sebaliknya, malah berbahaya, gitu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, coba kita lanjutkan. Alhamdulillah Ustadz sudah dijawab. Ya, sama-sama benar. Ruqyah mandiri bagaimana Ustadz? Insya Allah sebentar lagi kita akan adakan ruqyah mandiri sekitar 5 menit lagi ya. Dan ruqyah mandiri ini sangat-sangat sebetulnya dianjurkan. Jadi jangan sampai kita hanya berharap kepada Ustadz, itu tidak boleh ya. Jadi kita menggantungkan, kalau mau ruqyah mana Ustadz ya, mana Ustadz, mana Kiai, tidak ya. Itulah pentingnya kita diajarkan untuk berlatih, menuntut ilmu, supaya kita bisa menghilangkan kebodohan dari diri kita, bisa menghilangkan kebodohan di keluarga kita, tingkatan berikutnya baru menghilangkan kebodohan dari orang lain. Gitu ya. Jadi yang pertama belajar itu bukan untuk berdakwah, tapi menghilangkan kebodohan dari diri kita. Ya seperti ini. Nah, kemudian kita tidak hanya sebatas nanti kalau mau ruqyah cari ustaz, kalau mau ruqyah nanti cari kiai, cari siapa begitu. Tidak ya, inilah luar biasanya ilmu dalam Islam. Jadi kita diajarkan untuk beribadah tanpa perantara, tanpa yang namanya penerjemah. Penting pembimbing, penting pembina, penting guru, penting gitu ya. Tapi dalam artian ketika kita melakukan amal, jangan sampai kita malah berharapnya kepada orang itu, tapi harusnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, boleh ruqyah mandiri, boleh. Caranya sederhana saja. Silahkan di antara yang paling mudah tentunya ayah bunda miliki kitab ruqyahnya ya. Terapi Langit sudah sudah menyiapkan, jadi silahkan dimiliki. Di sini ada bacaan-bacaan yang boleh kita atau sangat dianjurkan untuk dibaca ketika meruqyah. Ada juga zikir pagi petangnya. Nah, yang sederhana lagi adalah dengan membaca surah Al-Fatihah, membaca surah ayat kursi, dan 3 surah terakhir di dalam Al-Quran, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu cukup, gitu ya. Tapi sambil berwudu dan jangan lupakan ibadah. Ini penting sekali, selalu kami ingatkan. Jadi banyak di antara kita itu yang ruqyah iya, gitu ya, sholat tidak, gitu ya. Padahal ruqyah itu akan manjur kalau ibadahnya juga jalan, gitu ya. Jangan kita minum obat plus racunnya, gitu ya. Wow, ini yang tidak dibenarkan, gitu. Bagi yang mampu ruqyah mandiri silahkan, itu baik sekali ya, silahkan dirutinkan. Oke, ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diantara yang harus kita lakukan ya dalam kehidupan bersama ini, tadi kita bahasnya tinggal bersama atau hidup bersama nih Ustaz. Hidup bersama yang menjadi tujuan, gitu ya. Apa itu? Sering-sering. Oke, ini kita lihat kisah hidupnya Rasulullah. Jadi masa itu ketika Bunda Aisyah itu sedang mengadon roti, Rasul ikut. Ketika mencuci, Rasul juga kadang ikut ketika beliau tidak sibuk. Ketika bahkan mereka ada situasi di mana mandi bersama, ada main air bersama, mereka bercanda bersama, olahraga bersama, ayah bunda. Ada kok kisahnya di mana Rasul dan Aisyah itu lomba lari, gitu ya. Rasul sekali menang, maksudnya ada waktu Rasul menang, ada waktu Bunda Aisyah menang. Nah, jadi mereka itu ada bercandanya, gitu ya. Kemudian ada kok mereka kemah bareng, gitu. Jadi ketika suaminya itu pergi, ketika Rasulullah itu pergi ke sebuah perjalanan dinas negara, militer dan lain sebagainya, istrinya diajak, begitu. Ini luar biasa bukan? Nah, jadi memang bagi mereka para pebisnis ini penting sekali, jangan sampai istrinya ditinggal. Memang harusnya diajak ayah bunda. Nah, untuk mencegah perkara-perkara yang kita sebutkan tadi ya, perselingkuhan yang tidak jelas begitu. Nah, berikutnya lagi ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah, ada loh kisah di mana Rasulullah itu minum dari bekas minuman Bunda Aisyah. Jadi ketika Bunda Aisyah meminum di satu sisi, Rasul sengaja minum dari sisi yang di mana Bunda Aisyah itu minum. Nah, betapa luar biasanya keluarga beliau, betapa hangatnya keluarga beliau, betapa bahagianya keluarga beliau. Nah, inilah yang sebetulnya harus banyak-banyak kita pelajari, banyak-banyak kita renungkan, banyak-banyak kita tiru dan ikuti. Karena bila kita jauh dari pola kehidupan Rasulullah, maka yang terjadi apa ayah bunda? Maka yang terjadi nanti pasti musibah, pasti malapetaka. Begitu ya. Nah, diantara yang Rasulullah lakukan ketika hidup bersama dengan Bunda Aisyah, dengan siapapun ya, beliau hidup bersama,
itu selalu wangi, selalu wangi, selalu wangi, selalu bersiwak, artinya selalu membersihkan diri. Mandinya, wangi-wangiannya gitu ya. Membersihkan mulutnya ketika pasti ada komunikasi. Nah, ini memang ada situasi di mana suaminya tidak peduli aroma badannya, istrinya pun tidak peduli dengan tampilan dan rupanya, sehingga otomatis godaan di luar itu lebih menarik. Akhirnya timbullah perpecahan, timbul perselisihan, pertikaian. Begitu ya. Maka menjaga penampilan itu di dalam hidup bersama itu penting ayah bunda. Jangan sampai ketika akan sudah menikah, buncit-buncit lah gitu ya, gemuk-gemuk lah begitu, ataupun bau-bau lah. Itu tidak tepat, itu tidak bukanlah adab yang baik dalam kehidupan bersama gitu. Yang berikutnya lagi, ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nanti silahkan dipraktekkan ya, silahkan dipraktekkan, silahkan diuji langsung di lapangan. Contoh, di sini kaum ibu, siapa kaum ibu di sini? Coba angkat tangan. Dan kaum ayah katakan. Kaum ibu katakan ibu ya, kaum ayah katakan ayah. Ada praktik yang bisa kita coba nanti. Masya Allah, ada ibu nih, ada ibu. Yang kaum ayah dulu, ini kebanyakan ibu sepertinya. Yang kaum ayah silahkan. Kaum ibu semua ya, Masya Allah. Oke, baik. Sekarang kita bedah apa maksudnya Ustaz. Nah begini, ayah bunda bapak ibu, terapi langit ini hadir sebagai salah satu usaha dari para tokoh kita ya, dari Coach Mufti gitu ya, dan dari tim semuanya, itu untuk membantu ayah bunda bapak ibu dalam memperoleh keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Di antaranya adalah kita berusaha berikhtiar secara keilmuan, kita juga berikhtiar secara duniawi, kita berikhtiar secara holistik lengkap begitu. Nah, di antara cara yang ayah bunda bapak ibu bisa lakukan, gunakan ya untuk meningkatkan yang namanya kecintaan pasangan kita, baik suami maupun istri, dengan gemar memberikan yang namanya hadiah ayah bunda. Gemar memberikan namanya hadiah. Karena seseorang yang diberikan hadiah itu pasti senang. Dan tanda seseorang itu mencintai kita atau kita mencintai dia, kita memberikan hadiah dengan lapang dada, dengan senyuman. Nah, alhamdulillah, jadi ayah bunda, salah satu caranya nanti ayah bunda bisa memberikan wewangian. Nah, wewangian ini bisa dipakai waktu ibadah, bisa dipakai bepergian, bisa dipakai ketika bersama kita. Dan yang paling menarik adalah ketika kita berikan wewangian dan digunakan saat bersama kita, itu kan luar biasa. Artinya apa? Dia suka, dia senang. Begitu. Nah, itu bisa didapatkan ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah. Di mana? Nanti silahkan cek di profile kita, bisa didapatkan ada holistic. Itu bisa digunakan ya. Ada parfum holistik yang telah disiapkan oleh terapi langit. Silahkan didapatkan, dijadikan hadiah kepada pasangannya untuk meningkatkan kecintaan dari pasangannya. Itu hadiah, satu hal. Yang kedua, yang memiliki suami bisa kasih madu khusus laki-laki. Ada nih, madu laki-laki nih ada nih dari terapi langit. Bisa diberikan ayah bunda hadiah. Kenapa Ustaz harus dari terapi langit? Ya boleh dari yang lain, boleh. Nah, cuma kita memberikan yang kita pakai dan yang kita sudah teliti, begitu ya. Ayah bunda bapak ibu, berikan yang bermanfaat. Nah, ini permasalahannya ada loh di antara teman-teman itu yang diberikan yang nggak jelas, yang nggak bermanfaat, gitu ya. Bagi yang memiliki istri, supaya lebih segar, lebih subur, begitu ya, berikan dia brightening serum. Supaya lebih cakep ini istriku nih, dikasih gitu. Atau untuk wanita juga ada. Atau lagi yang lagi hamil, ayah bunda bapak ibu, ada madu promil. Madu promil silahkan diberikan kepada saudarinya misalkan, kepada dirinya sendiri misalkan ya. Jadi
kata hadiah ini kita berikan kepada orang lain, kepada pasangan kita, kepada kita juga kita boleh loh memberikan hadiah. Berupa apa? Mempercantik diri, merawat diri. Guna apa? Guna meningkatkan hubungan romantis antara pasangan tadi. Gitu ya ayah bunda ya. Jadi silahkan nanti boleh dicoba. Katakan siapa yang akan mencoba dan siap mencobanya. Memberikan hadiah kepada pasangan mungkin tidak hari ini, besok atau beberapa hari lagi. Tapi kalau boleh hari ini. Siapa yang siap untuk memberikan hadiah kepada pasangannya atau kepada dirinya? Nah, kalau tidak kepada pasangannya, kepada dirinya. Coba silahkan ayah bunda. Siapa yang siap memberikan hadiah? Katakan saya. Kepada anak juga. Ini saya sering melihat orang-orang tua itu. Contoh kepada anaknya nih. Dia itu pengen beri hadiah, tapi dibelikan mainan. Dibelikan sebatas benda-benda yang dalam tanda kutip nggak ada nilainya, tak ada manfaatnya. Nah, padahal kalau dia berikan yang namanya, "Nek, ada parfum loh," gitu ya. Kami sering memperhatikan itu kepada anak-anak murid kami kalau ngaji. Jadi kalau kamu naik nanti Iqra 5 misalkan, naik nanti Quran, Ustadz kasih hadiah, kasih parfum, ada yang dikasih peci, gitu. Jadi berikan mereka hadiah-hadiah untuk memotivasi. Nah, bukan dalam artian yang diberikan itu mainan. Nah, ini selalu ya. Kalau untuk anak-anak, usahakan yang namanya mainan dibuat sendiri, dibentuk sendiri tanpa harus kita keluarkan uang. Karena itu sia-sia. Tapi kalau yang kita berikan hadiah yang bermanfaat, berupa madu, berupa wewangian, berupa buku, berupa pakaian yang bagus, pakaian yang baik, pakaian soleh. Nah, ini akan berdampak luar biasa, dan bahkan hadiah kita itu sudah berupa atau berisi yang namanya pendidikan. Gitu ayah bunda. Sama dengan suami-suami ayah bunda. Ketika misalkan ayah bunda ini ingin menegur suaminya, kasih buku yang dalam tanda kutip bukunya itu berisi tentang apa yang bunda inginkan. Contoh, fikih berkeluarga. Mungkin suaminya kurang tahu nih masalah fikih berkeluarga. Ayah tolong bacain saya ya. Ini caranya ya. Tolong bacain dong setiap hari bagi saya. Misalkan gini bahasanya. Alhamdulillah udah ada buku baru nih ayah. Tolong bacain dong setiap hari buat saya. Saya pengen deh gitu kan. Artinya kita mengajak suami kita berdiskusi. Kita jadikan dia imam. Kita mendengar. Nah, padahal niatnya dia belajar untuk dirinya supaya bisa diamalkan. Tapi teknik dan caranya diantaranya kita bisa suruh suami kita itu untuk membacakan 1-2 hadis, 1-2 riwayat untuk kita yang mendengar. Makasih ya mas, makasih ya pak, makasih ya bang, makasih ya apapun namanya, Pak Kang misalkan panggilannya. Nah, itu teknik yang kami maksud tadi. Gitu ya ayah bunda. Oke? Satu orang yang sudah siap. Siapa lagi yang siap memberikan hadiah? Yang kami sarankan yang tadi ya. Boleh berikan madu, berikan parfum, berikan buku juga baik gitu. Jadi misalkan kita ingin tentang bisnis gitu, dia rumit nih masalah bisnis atau kesehatan misalkan, berikan buku tentang itu. Jangan khawatir ayah bunda, buku itu tidak akan usang, ilmu itu tidak akan hilang gitu ya. Dia akan bermanfaat bahkan sampai generasi kita berlanjut. Ayo, siapa lagi yang siap memberikan hadiah pada hari ini? Pada hari ini loh ya, jangan besok. Kebaikan itu jangan ditunda. Siapa? Ayah bunda. Katakan saya sebelum kita masuk sesi ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi satu orang sudah. Siapa lagi yang siap memberikan hadiah? Kalau tidak kepada pasangan, kepada dirinya sendiri. Coba. 2 orang, alhamdulillah. 2 orang, 3 orang. Ada 50 orang di sini, ada 55 orang. Masih 4 orang ya. Setidaknya ada 10 orang. Siapa lagi? Ayah bunda, bapak ibu. Tidak harus kepada pasangan ya, kepada diri kita juga boleh, kepada anak kita boleh, kepada pasangan kita juga baik, orang tua juga baik. Ayo, siapa? Silahkan.
hari ini, harus hari ini. Jangan ditunda kebaikannya. Karena bisa jadi itu adalah hadiah terakhir yang akan ayah bunda bapak ibu berikan. Maka jangan sampai menyesal. Lebih baik sekarang daripada menyesal, gitu ya. Yuk, dua orang lagi. Siapa yang siap memberikan hadiah kepada dirinya kah, kepada orang tuanya, kepada kalau sudah bersuami kepada suaminya, kepada anaknya. Belum paham Ustaz, baru gabung. Ya, baik. Insya Allah di lain kesempatan kita bahas lebih jauh ya. Alhamdulillah buat anak bagus. Tapi jangan mainan ya. Kami sarankan mainan itu dibuat saja, tidak usah dibeli, biarkan mereka kreatif. Satu orang lagi. Hadiah apapun boleh Ustaz? Boleh sekali. Cuma saran kami yang tadi ya, madu. Kenapa madu? Sehat, bermanfaat. Wangian. Nah, kenapa wangian? Bisa digunakan ibadah, bisa membentuk karakter, semangat. Apalagi buku, ya, atau peci misalkan, atau apa lagi? Buku cerita kalau untuk anak dan lain sebagainya. Jadi baru sempat, ya, tidak apa-apa ya. Oke, sudah mencapai target. Setidaknya ada 7 orang ya yang siap memberikan hadiah kepada dirinya boleh, kepada suaminya bagus, kepada anaknya mantap, kepada orang tuanya juga dianjurkan. Ya, apa contoh hadiah yang akan diberikan? Ya, kalau suami bisa berikan ini, ada madu nih, Mas, gitu bisa. Atau kepada anaknya, bunda belikan parfum loh, gitu kan, bisa. Atau kepada diri kita sendiri, saya ingin memberikan hadiah kepada diriku berupa buku, bagus sekali gitu ya. Kepada orang tua kita bisa berikan misalkan minyak urut misalkan, atau untuk pijat, itu bisa juga ayah bunda. Nah, yang penting adalah niatnya menyambung silaturahmi. Yang penting niatnya adalah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga niat ayah bunda dibalas dengan kebaikan, dibalas dengan keberkahan, dan dijadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, silahkan kita bersiap untuk sesi ruqyah kita. Maka siapkan air putih dan parfumnya. Kembali ya, parfum itu dan air putih baik untuk alat atau media ruqyah. Di mana dibeli hadiahnya Ustadz? Ya, bebas saja di mana dibeli. Cuma kalau mau ambil di terapi ruqyah, terapi langit juga boleh ya. Di akun dari terapi langit itu ada, silahkan dicek nanti sesuai kebutuhan ayah bunda. Insya Allah bermanfaat. Bisa untuk diri sendiri, orang tua, keluarga, anak-anak. Ustadz ini promo, ya namanya kebaikan kok nggak dipromosikan gitu ya. Tiket kejahatan aja orang promosi gitu ya. Ini kebaikan kita ragu mempromosikan. Nah, itu malah tidak tepat gitu ya. Kebaikan itu harus dipromosikan ayah bunda. Karena kalau tidak promosi kebaikan, maka keburukan yang akan merajalela, menyebar luas begitu. Baik, kalau sudah, katakan sudah untuk air putihnya sebelum kita mulai ruqyah. Usahakan wudhu terlebih dahulu. Kita ruqyah sederhana saja dengan membaca yaitu suratul Fatihah, ayat kursi, dan 3 surah terakhir dalam Al-Quran. Untuk hari ini kita ruqyah sederhana, dan ruqyah panjangnya mungkin kita lanjut di esok hari. Kalau sudah, katakan sudah. Baik, 1, 2, 3 orang. Baik, siapkan surah Al-Fatihah ya. Untuk yang ruqyah mandiri, makanya kami sebutkan tadi buku ataupun kitab ruqyah bisa didapatkan di akun terapi langit, nanti silahkan didapatkan. Bisa terapi sendiri di rumah nanti. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dua kali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Satu hal ya ayah bunda bapak ibu, kenapa surah Al-Fatihah? Jadi surah Al-Fatihah ini akan membuka seluruh kebaikan-kebaikan, karena di dalamnya banyak sekali manfaat, banyak sekali ilmu, banyak sekali yang membahas tentang kebaikan-kebaikan dan jalan hidup. Nah, agar kita mendapatkan kebaikan tersebut, baca artinya, baca tafsirnya, baca maknanya, supaya kita mengerti apa yang kita ucapkan dan kita mengamalkan apa yang kita bacakan. Begitu ya ayah bunda ya. Kita lanjut dengan surah Al-Baqarah ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Dan coba kita simak sedikit kenapa harus membaca yang namanya ayat kursi. Ayah bunda bapak ibu, di dalam ayat kursi ini membahas tentang keimanan, membahas tentang takdir Allah, membahas tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah, sehingga
ketika kita mengenal siapa Allah, ketika kita mengenal siapa yang mengatur kehidupan ini, siapa yang mengendalikan diri kita, mengendalikan dunia ini, maka akan timbul ketenangan dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam hati kita. Sehingga kita tidak lagi menjadi orang-orang yang was-was, tidak ragu terhadap masa depan, dan tidak takut kepada sesuatu apapun kecuali takutnya kepada Allah. Maka ayat kursi ini juga sama. Baca artinya, pahami maknanya, baca tafsirnya, supaya kita merasakan lezatnya atau manisnya yang namanya membaca ayat-ayat Al-Quran. Begitu ya ayah bunda ya. Baik, yang berikutnya adalah 3 bagian terakhir, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Allahumma anta syafi la syifa illa syifauka ya Allah. Silahkan ayah bunda diminum air putihnya. Nah, bagian yang tersisa disemprotkan, dipercikkan, dihusapkan kepada badan kita, atau juga kepada ruangan, kepada sudut-sudut rumah, ke atap, ke taman, ke tempat usaha juga boleh ayah bunda. Maka silahkan nanti disiapkan yang seperti ini. Jadi ketika kita masukkan air ruqyah, kita bisa menyemprotkannya, begitu. Ketika ada yang sakit dan perih atau kambuhan, itu juga bisa kita gunakan. Begitu ya ayah bunda bapak ibu. Nah, untuk parfumnya tadi ya, contohnya yang bisa didapatkan di Hielistik juga ada dari Terapi Langit. Nah, contohnya nanti seperti ini. Silahkan nanti dipakai ketika kita ibadah, ketika kita sholat, ketika baca Quran, ketika bersama pasangan, supaya kalau ada gangguan-gangguan setannya kabur begitu. Atau dihirup untuk apa? Menambah semangat ya. Kenapa menambah semangat? Karena di dalam hidung kita itu ada tempat tinggal setan. Makanya ketika kita wudhu itu disuruh istinsyaq wal istinsyaq, memasukkan air, mengeluarkan air dari hidung, supaya setannya pergi kabur gitu. Ya gitu ya bunda ya. Semoga Allah merahmati kita semua. Kurang lebih kami mohon maaf salah dan khilaf tentu dari kami. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Hadza minni, astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Dan bagi yang terlambat tadi, supaya tidak terlambat, silahkan nanti silahkan ikut dulu ya. Bagi yang belum subscribe dulu, ikuti dulu, supaya nanti gak ketinggalan info-infonya. Dan bagi ayah bunda yang baru, sangat boleh bergabung dengan Terapi Langit, begitu ya. Nanti kita akan ada pelatihan, ada grup, ada pendampingan, insya Allah gratis, begitu ya ayah bunda ya. Silahkan boleh daftar, boleh bergabung. Oke, baik, selamat beraktivitas semua. Semoga sehat selalu, tidak kurang suatu apapun. Cuacanya juga cerah mendukung. Amin ya rabbal alamin.